Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ustadz Forex di channel Fibonacci Internasional. Sobat Trader, channel Fibonacci Internasional adalah sebuah channel yang tujuannya membuat semua trader jadi profit. Jadi kalau kita perhatikan pergerakan market dalam minggu ini, nah ini adalah time frame 1 jam. Di time frame 1 jam di hari Senin kemarin, pada saat market itu melakukan pergerakan bearish, ini adalah sebuah gelombang bearish. Gelombang bearish yang kalau kita berikan nama, ini adalah A, swing high, kemudian ini adalah B. B itu adalah swing low. Nah ini B, ini adalah pergerakan hari Jumat tanggal 19 Juni. Kalau kita tarik garis Fibonacci, nah kurang lebih seperti ini. Nah kalau kita menggunakan pola garis Fibonacci, kita coba testing mulai dari 23%, kemudian 38%. Nah ini 38%, 23%, 38%. Kalau kita pola seperti ini, kita pasti profit. Tapi profitnya ini ya nggak seberapa. Kalau kita lihat 23 balik lagi ke sini ya hanya 12 pip gitu. Kalau misalkan kita menggunakan hukum minimal adalah 1:1, artinya pada saat kita meresikokan $10, kemudian kita berharap mendapatkan $10, ya pasti kalau melihat seperti ini pasti $10 kita hilang atau MC. Nah ini juga terlihat di akun saya. Jadi ini akun real ya, akun real. Nah ini Ustadz Forex real. Hari Senin saya deposit, hari Senin tanggal 22 saya deposit $10, dan ternyata betul saya margin call. Artinya resiko kayak saya $10 memang betul-betul teresiko, artinya memang betul-betul dipungut oleh broker. Nah ini kita tambahkan Fibonya menjadi level 0,768. Nah ini 76,8. Nah bahkan kita coba seandainya malam itu masih ada kekuatan, dicoba di level 76,8 juga gagal. Nah kalau kita melihat pola pergerakan salah seperti ini sobat, itu betul-betul sangat berbahaya dan betul-betul menunjukkan bahwasanya market forex itu tidak mengenal belas kasih. Bayangkan sobat, kalau kita misalkan di pergerakan ini betul-betul sobat trader tidak memperhitungkan sebelum masuk open posisi untuk memperhitungkan berapa jumlah resiko, ngotot terus di setiap level ini kita sell, otomatis sobat trader akan memiliki minus yang luar biasa besar. Bahkan sampai kalau misalkan ngambil dari 23,6 itu sampai 161 pip. Kalau 160 pip sobat trader mengeluarkan tenaga 0,1 lot, itu betul-betul sudah minusnya itu mungkin bisa sampai margin call. Kalau setiap level ini kita lakukan sell, udah nyaris margin call. Tapi memang betul, kebetulan di tanggal 23 Juni euro balik lagi ke bawah, sehingga mungkin kalau misalkan ini pemain nekat, artinya pemain nekat betul-betul sell ya memang akan kejemput lagi, atau mungkin sudah margin call atau kehabisan tenaga di hari Senin dan Selasa gitu sobat. Nah prinsipnya sobat, dalam kita bertrading kejadian seperti ini kan juga kita nggak ngerti gitu loh. Kadang-kadang market pada saat dia nonjol ke atas, ya dia nggak berhenti ke atas gitu loh. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya seperti tidak berhenti dia narik terus ke bawah. Nah itu sobat,
Makanya kalau kita lihat seperti ini ya memang yang terbaik adalah cut loss. Artinya kita betul-betul sudah batasin resiko kita. Nah, ini adalah penggambaran Fibo sobat. Memang kalau kita perhatikan ya pola seperti ini memang harus terjadi gitu. Makanya sekali lagi kita betul-betul berharap atau mungkin wanti-wanti kepada semua sobat trader untuk betul-betul menjaga performa tradingnya, betul-betul sayang dengan uangnya, dan betul-betul free emosi. Supaya apa? Supaya di hari besok sobat trader bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah hari Senin. Kita jelas gagal di hari Senin. Tapi kan ada hari esok, namanya adalah hari Selasa. Nah, kalau kita perhatikan sobat, dari pola pergerakan euro, ini memang awalnya tidak jelas apakah akan terbentuk gelombang atau tidak. Ya. Artinya kita belum tahu. Tapi begitu sudah terjadi sobat, sudah terjadi artinya A, B sudah dilewati, artinya memang di hari itu, di hari Senin, memang betul-betul konfirmasi untuk sell itu sudah berakhir. Prinsipnya seperti itu. Sehingga di hari Selasa kita juga harus tahu bahwasanya kita harus bersiap-siap untuk melakukan aksi kebalikannya atau kita melakukan aksi buy. Jadi kejadian hari Senin tanggal 22 itu adalah sinyal untuk kita ngejar posisi buy, sehingga kita lihat satu gelombangnya seperti apa. Satu gelombangnya kira-kira seperti ini. Satu gelombang. Swing low, swing high. Nah, kira-kira satu gelombangnya seperti ini. Seandainya kita open posisi di 23%, otomatis yang kita margin call di hari Senin itu sebenarnya sudah terbalas. Artinya pada saat kita melakukan pengambilan posisi di 23%, ya kita dapatnya adalah 1:1. Nah, kalau misalkan kita 1:1, ya memang pas banget. Artinya memang kita betul-betul mendapatkan keuntungan yang betul-betul BEP ya, belum untung ya. Artinya kita kalau memang 1:1 minus di sini $10 di 23% sini otomatis bisa BEP. Nah, ini adalah kejadian hari Selasa. Nah, begitu kejadian hari Rabu. Nah, kalau misalkan hari Selasa tanggal 23 seperti ini, otomatis sebenarnya hari Rabu Fibonya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah sebuah kesalahan dari saya, yang semua sobat trader itu seharusnya belajar dari kesalahan saya. Jadi kejadian di hari Senin itu membuat saya itu diam di hari Selasa. Tapi memang kadang-kala ini harus kita lakukan. Kenapa harus kita lakukan? Karena memang di hari Selasa setelah saya betul-betul MC di sini, memang kita harus mengistirahatkan mental dan pikiran kita gitu. Dan saya kebetulan hari Senin, hari Selasa saya pikir saya belum sehat. Mental dan psikologi saya masih sakit. Sehingga di hari Selasa saya berhenti trading. Totali saya berhenti trading. Masuklah hari Rabu. Hari Rabu saya action lagi. Saya action lagi di mana? Di
areal golden ratio, dan saya sudah share itu di grup Telegram. Di areal golden ratio saya ambil buy, kemudian ada buy saya satu lagi di 38,2. Mungkin kita bisa coba lakukan tracking ya. Tracking apa? Tracking gagal. Nah, ini sama ini. Nah, saya melakukan pengambilan di 50% dan 61,8. Saya sempat profit sobat. Dan profit saya itu kalau saya perkirakan, kalau ini 30 pip berarti $3 dan ini 18. Jadi di hari tanggal 24 Juni saya sempat profit $5. Tapi sekali lagi saya tidak ambil posisi itu. Karena apa? Karena belum memenuhi hukum minimal 1:1. Dan sekali lagi di posisi ini Ustadz Forex gagal, sehingga total Ustadz Forex di minggu ini minus $20. Nah, pusing kan? Pusing sobat. Kalau seandainya kita nggak lakukan cut loss, atau kita tidak resikokan di awal. Berapa seharusnya kita resikokan, berapa dolar kita resikokan dalam sebuah open posisi. Nah, kenapa di depan tadi saya bicara bahwasannya sobat trader harus belajar? Artinya gini sobat, forex itu kadang seringkali, atau bukan cuman kadang, seringkali kita memang dilematis. Pada saat kita ambil panjang, ternyata dia hanya bergerak pendek. Pada saat kita ambil pendek, ternyata market bergerak panjang. Begitu juga pada saat tanggal 23. Pada saat saya mengistirahatkan mental, pikiran, dan psikis saya, ternyata memang garis Fibonacci-nya memang dapat, memang profit. Nah, ini kan profit. Pada saat mental dan psikologi saya sembuh, saya sudah siap lagi untuk trading. Ya memang dapat, tapi tidak sesuai dengan harapan. Saya anggap trading saya minggu ini cukup. Saya gagal. Dan akan trading lagi di minggu yang akan datang. Nah itu sobat, artinya kesimpulannya apa? Di dalam video saya ini menunjukkan bahwasannya betul-betul market itu sebetulnya adalah random. Market tidak konsisten. Pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya bahwa saya market random, market gak konsisten. Sikap saya apa untuk menghadapi seperti ini? Ya sikap saya seperti di video saya sebelumnya, ya diam. Gak ada yang bisa saya lakukan kecuali diam. Apakah saya akan ngotot buy atau sell? Enggak. Dan itulah sobat yang sering dilakukan oleh trader. Pada saat kejadian seperti ini mereka ngotot untuk action, ngotot dan yakin dengan teknik atau cara yang dia yakini. Kalau saya ya kembali seperti apa yang sudah saya kemukakan di video saya sebelumnya, saya akan diam. Dan apakah kejadian seperti ini baru saya alami sekali? Ya sudah berkali-kali sobat, gak cuma sekali. Di dalam perjalanan saya bertahun-tahun di dunia trading, kejadian seperti ini gak cuma sekali. Makanya betul-betul, karena ini sudah sering terjadi, 90% trader itu pasti loss, pasti kehilangan uangnya di forex. Itu sobat. Bagi seorang trader yang mengalami kondisi ini dan masih ngotot, tidak melakukan stop loss, tidak menghentikan resikonya, banyak yang kehilangan uangnya dalam jumlah berapapun. Teman saya sobat ada di sebuah exchanger yang
Saya nggak sebut gitu nama exchanger itu, dan saya nggak sebut nama orang itu. Betul-betul secara real ada orang atau ada trader di Indonesia yang betul-betul memang saya yakin dia kaya, dan saya yakin dia betul-betul buang uangnya berbulan-bulan, berminggu-minggu. Dia hanya depo terus, dan deponya bukan 10 juta, 20 juta, bisa ratusan juta, tapi selalu depo. Artinya apa? Dia selalu margin call. Kenapa dia margin call dalam jumlah besar? Ya memang dia memang emosi dengan market berusaha untuk dimusuhi, padahal market nggak bisa dimusuhi, sobat. Dan market tidak akan melihat itu uang kita itu adalah uang terakhir, uang utang, uang teman, uang titipan. Market nggak melihat seperti itu. Mereka akan selalu menghajar kita dengan pergerakan-pergerakan liar, pergerakan-pergerakan yang kadang-kadang nggak jelas. Nah itu sobat, inti dari apa yang saya bicarakan di video ini adalah pentingnya kita memanajemen berapa kita harus meresikokan dana kita. Kejadian di market euro yang kebetulan memang saya gagal minggu ini di market euro itu pernah terjadi di bulan, kalau nggak salah di bulan Februari, sobat. Coba kita lihat di bulan Februari. Apa yang akan saya ceritakan di bulan Februari? Di bulan Februari itu adalah sebuah contoh, sebuah pembelajaran betapa teman saya itu habis-habisan di situ. Dan alhamdulillah bukan saya. Saya sempat ngotot di posisi itu, dan memang saya betul-betul kebobolan, betul-betul kedodoran di bulan Februari. Nah kalau nggak salah ini sobat, di bulan Februari saya dan teman saya menganggap bahwasannya euro setelah pasca naik tinggi itu akan setelah mengalami fase bearish yang panjang. Ini ada di area golden ratio. Teman saya juga pakai Fibo tapi buy. Turun lagi buy. Turun lagi buy. Dan betul-betul teman saya itu kehilangan 10.000 USD di bulan Februari. Dia buy dan gak kejemput-jemput sampai posisi tanggal 11 Februari itu masih belum juga naik. Jadi kira-kira teman saya karena terlalu padat, terlalu emosi, terlalu panas, itu di awal Februari sudah margin call sekitar 10.000 USD. Nah ini adalah suatu penggambaran bahwasannya ada kalanya market itu betul-betul terjun itu seperti nggak ada balas. Ini kan seperti nggak ada balas nih. Seperti lurus di bulan Februari. Ini betul-betul memang anjlok terus. Bahkan sempat naik sebentar, anjlok lagi. Nah inilah fase dimana orang-orang yang trading euro itu betul-betul terpaksa harus merelakan uangnya untuk dicicipin atau ditawar sama liquidity provider. Di posisi ini, di posisi bulan Februari, antara akhir Januari sampai dengan pertengahan Februari, banyak trader yang kehabisan napas di posisi ini. Karena apa? Kehabisan napas karena memang trader tersebut tidak mempertimbangkan atau tidak berhitung risknya. Kalau kita nggak berhitung risknya, kita akan terjebak dalam sebuah jebakan atau dalam sebuah trap yang namanya adalah jebakan merah berhari-hari mengganggu pikiran kita, mengganggu kejiwaan kita, membuat kita itu kerja. Kalau misalkan kita kerja, membuat kita kerja itu tidak konsen, yang dipikirkan bagaimana uang saya yang
saya investasikan, saya tradingkan di forex, apakah akan kembali lagi atau hilang? Ini kan betul-betul menyiksa sobat. Sabtu Minggu yang harusnya kita bisa santai sama anak, bisa santai sama keluarga, Sabtu Minggu jadi sesuatu yang mencekam, jadi sesuatu yang menegangkan. Bertanya-tanya, kira-kira minggu besok euro naik enggak ya? Euro naik enggak ya? Itu kan betul-betul sesuatu yang sangat merugikan kita gitu loh. Coba kita bayangkan, kalau misalkan di sini kita sudah potong minus kita, atau mungkin saya di sini, saya sudah potong minus saya, kan ya sudah kan, saya hanya kehilangan $20 sobat. Terus mau apa? Sabtu Minggu saya nggak tenang. Kenapa saya nggak tenang? Saya udah tahu kok saya minus $20. Jadi itu sobat, market itu harus kita batasi. Mau kita buy, mau kita sell. Kenapa harus kita batasi? Karena market itu random. Ya kadang ya bolak-balik, kadang ya nggak tertolong gitu loh. Bolak-balik membuat trader berpikir, kalau saya buy, saya nggak kasih stop loss, nanti juga balik. Kalau saya sell, saya nggak stop loss, ntar juga balik. Tapi begitu dilakukan itu, begitu breakout, ya nggak balik-balik gitu loh. Makanya sekali lagi nggak ada bosan-bosannya saya ingatkan ke semua sobat trader, kita harus batasi. Resiko kita harus batasi, tapi pada saat profit jangan batasi. Artinya kalau memang sobat berkeyakinan bahwasanya tren akan terus, ya kunci laba kita, profit kita kunci, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sobat, intinya di dalam trading, sobat trader jangan ngotot, jangan frustasi, dan jangan putus harapan. Saya selalu berprinsip di dalam trading, orang yang gagal itu pastilah orang yang berhenti terlalu cepat. Coba kalau misalkan saya minus $20 di dalam minggu ini antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 26, ya otomatis saya pasti gagal. Karena apa? Kita sama-sama tahu, kita sama-sama yakin bahwasannya market memberikan kesempatan kita, memberikan peluang kita, itu jumlahnya dalam satu hari dan satu waktu gak akan terbatas. Selalu terus-menerus memberikan kita sebuah peluang. Begitu juga kebalikannya, market akan dengan sangat kuat mengambil semua yang kita punya itu dalam ribuan kali kesempatan. Yuk sama-sama semua sobat trader, yuk kita pikirkan bagaimana kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan market memberikan kita kesempatan atau menghabisi modal kita. Bagaimana kita hadapi itu? Ya inilah yang saya bicarakan, inilah cara kita ngadepin market yang memberikan kita banyak kesempatan kita salah dan kesempatan kita benar. Yang kita lakukan gak ada yang lain. Saya ulangi lagi, hanya memanage resiko kita. Kita rem sobat. Minus kita itu kita rem. Mending kita minus 20. Daripada kita emosi, kita hantam terus, minus jadi 30, 40, 60, 70 atau mungkin 1000. Mungkin itu sobat, share dari saya tentang bagaimana cara menghadapi market yang betul-betul membuat kita kesal dan greget. Stop trading sobat trader dalam kondisi mental psikologis lagi buruk. Sekian video dari saya. Sampai ketemu lagi dengan Ustadz Forex di video-video saya selanjutnya. Tapi yang jelas, Ustadz Forex mengajak sobat trader semua diskusi
di dalam video ini itu betul-betul berharap sobat trader tidak ada yang betul-betul kehabisan semua apa yang dimiliki. Apakah semua balance di akun trading, atau mungkin betul-betul inilah harta terakhir itu. Kadang-kadang memang aneh, memang orang Indonesia itu trading dengan uang yang betul-betul bukan uang yang lepas. Itulah sobat trader, sampai jumpa lagi, salam sukses, salam profit, sampai jumpa.